Selamat datang di Jari Pelawi Chess. Saya tidak perlu menjelaskan kepada kalian siapa Ding Liren. Bagi teman-teman para penikmat catur, seharusnya kalian sudah kenal siapa dia. Tetapi yang saya mau perjelas kepada teman-teman bagaimana dia menghancurkan pertahanan gambit menteri diterima. Saat itu melawan Lu Shanglei Chinese Chess Championship 2012, seorang Grandmaster asal Cina. Untuk itu, teman-teman siapkan konsentrasi yang tinggi. Langsung saja, Ding Liren memegang bidak putih dan Lu Shanglei memegang bidak hitam. Ding Liren memulai dengan kuda ke F3, dan setelah hitam melangkahkan kuda ke F6, terjadilah reti opening di papan. Putih pion C4, dan hitam pion E6. Kali ini putih menaikkan pion D2 langkah dan hitam mengajak pertukaran pion. Tapi Ding Liren mengabaikan sementara. Dia lebih memilih langkah kuda ke C3. Hitam melangkahkan posisi pertukaran pion. Maka terjadilah reti opening dan transposisi gambit menteri diterima. Next, Ding Liren menaikkan pion E2 langkah. Dengan catatan seperti ini teman-teman, mempersiapkan jebakan karena langkah hitam, dan benar saja Lu Shanglei menaikkan gajah ke B4. Ding Liren mengabaikan sementara, dan teman-teman perhatikan langkah yang dilakukan oleh putih. Jebakan kecil tetapi dampak sangat berbahaya. Kali ini gajah memukul pion yang ada di C4, dan Lu Shanglei juga memakan pion yang ada di E4. Perhatikan teman-teman, seolah-olah mengabaikan posisi pertukaran kuda, Ding Liren melakukan langkah rokade pendek dan tentu saja hitam memukul kuda. Lalu pion memukul kuda dan dia berharap gajah memukul pion karena gratisan teman-teman. Baik teman-teman, kita berandai sebentar. Gajah memukul pion di posisi seperti ini, benteng akan bergeser ke jalur B. Maka dua pilihan hitam. Langkah yang terbaiknya adalah yang pertama, gajah akan mundur ke A5 teman-teman. Maka dengan posisi ini, gajah petak hitam yang dimiliki putih ke A3. Raja hitam tidak bisa rokade pendek. Maka sudah jelas terlihat, putih menang posisi. Dan langkah yang kedua, apabila gajah memukul pion, maka langkah yang terbaik hitam adalah rokade pendek. Dampak kedepannya setelah rokade pendek, maka menteri akan mengancam gajah menempatkan di D3. Dan kali ini gajah akan mundur ke A5. Setelah itu, kuda naik dan mengancam posisi skakmat, memukul pion H7. Langkah hitam membendung menaikkan pion G1 langkah dan menteri bergeser ke H3. Ancaman skakmat tidak bisa dihindarkan. Pion dinaikkan 2 langkah, maka antisipasi itu dinaikkan pion G2 langkah, mengajak pertukaran. Langkah terbaik hitam menaikkan pion E, open dari menteri, dari serangan gajah. Lalu pion pukul pion dan pastinya gajah akan pukul pion, mengancam menteri. Di posisi ini teman-teman, kalian perhatikan menteri akan bergeser, mengambil jalur ke B3. Ada ancaman bagi petak pion F7, ancaman 3 kali. Menteri melindungi, langsung dipukul oleh gajah, dan posisi skak. Gajah dipukul dengan benteng. Kali ini posisinya harus terjadi. Putih melangkahkan, memukul pion yang ada di B7 dan mengancam benteng. Benteng turun untuk mengantisipasi karena ada ancaman kepada kuda. Setelah benteng dipukul oleh menteri, hitam pasti melangkah. Ini langkah yang terbaik ya teman-teman. Makanya saya memprediksi dan melakukan langkah ini. Ditutup karena akan pengancaman kepada kuda. Setelah ini posisi skak, menteri ke D5. Raja tidak punya banyak pilihan, bisa naik ke G7. Dan kali ini gajah mengambil posisi di B2, mengepin posisi raja hitam. Menteri pukul kuda, dan itu hal yang terbaik ya, karena kuda gratisan. Banyak langkah yang seperti itu. Pion E dinaikkan 1 langkah dan skak. Kali ini gajah mencakar raja dan benteng. Tidak banyak pilihan, harus memakan karena percuma apabila tidak dimakan. Dan kalian bisa melihat menteri hitam
mati konyol teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Itulah pelajaran penting, hal yang sepele tetapi jika termakan maka fatal bagi kita. Maka dari itu teman-teman, gajah tidak memukul. Yang dilakukan Lu Shanglei, dia membaca serangan itu teman-teman. Para pecatur dunia, apalagi sekelas Grandmaster ya, dia lebih memundurkan gajahnya ke E7. Dengan posisi seperti ini, maka langkah Ding Liren menaikkan kuda ke E5. Hitam melakukan rokade pendek, dan putih menggeser menteri mengambil posisi yang sangat cantik. Next, hitam mengajak pertukaran menaikkan pion C2 langkah, dan putih melangkahkan gajahnya mengepin posisi pion yang ada di G7. Lalu pion dikawal oleh gajah petak hitam, dan kali ini Ding Liren mengambil posisi gajah di D3 sekaligus mengancam pion yang ada di H7. Hitam menggeser posisi benteng ke jalur E, dan Ding Liren menaikkan pion F2 langkah menjaga posisi kuda, dan dibalas dengan pion G1 langkah. Teman-teman bisa pause videonya dulu. Apa yang dilakukan putih dengan posisi seperti ini? Langkah spektakuler yang dilakukan oleh Ding Liren. Yaps, memukul pion dengan gajah. Tentu saja, langkah Lu Shanglei langsung menyambutnya dengan pion, dan spektakuler kembali. Kuda dikorbankan dan gajah dikorbankan hanya untuk pertukaran kepada pion. Tapi dampaknya, pion dipukul oleh menteri, dan posisinya bergeser raja ke H8. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Ding Liren teman-teman. Kali ini gajah berpindah mengajak pertukaran dan disambut oleh gajah, maka gajah dipukul oleh pion. Oke teman-teman, kita akan berandai-andai dengan posisi seperti ini. Apabila hitam menggeser benteng dan mengancam menteri, maka menteri mengambil posisi skak dan raja hitam mati. Dan apabila kita ambil opsi yang kedua dengan posisi seperti ini, menteri naik ke E7, maka posisi benteng menutupnya dan ada ancaman skakmat di H7 oleh menteri. Tidak ada pilihan, benteng harus dipukul oleh menteri dan melakukan pengorbanan. Tentu saja dengan posisi seperti ini, benteng terancam dan gajah melindungi benteng. Maka dari itu, pion G dinaikkan satu langkah, ancaman skakmat di H7 tidak dapat dibendung. Posisi yang telah terjadi, saya bandingkan dengan langkah seperti ini teman-teman. Kalian pahami, posisi yang telah terjadi dengan langkah seperti ini. Dua langkah tadi fatal. Maka langkah yang dilakukan oleh Lu Shanglei dengan partai aslinya, kita akan sesuaikan. Lu Shanglei menaikkan benteng ke E7, dan Ding Liren menggeser menteri dan skak. Kita berandai, apabila ditutup dengan benteng, maka benteng akan turun skak ke F8. Kematian tidak terhindarkan karena pertukaran apa yang mau diselamatkan oleh hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Kita berandai dulu ya teman-teman agar kita bisa mendapatkan pelajaran dari pertandingan ini. Ini posisi partai aslinya. Menteri skak raja dan Lu Shanglei menggeser rajanya ke G8. Dengan langkah ini maka Ding Liren mengambil langkah inisiatif menaikkan pion G satu langkah, dan hitam menaikkan kuda ke D7. Lalu putih menaikkan benteng ke F3 dan kuda mengambil posisi di F8. Next, Ding Liren menumpuk benteng di jalur F dan hitam memakan pion dengan kuda. Langkah brilian selanjutnya dilakukan oleh Ding Liren adalah menggeser benteng ke G3, mengancam kuda, dan kali ini kuda dilindungi oleh benteng. Baik teman-teman, kalian juga sudah pasti bisa menebak langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Ding Liren adalah memakan kuda dengan benteng. Kondisi seperti ini, Lu Shanglei menyerah. Baik, kita akan lanjutkan. Apabila pertandingan diteruskan, maka langkah terbaik adalah menteri ke E7 dan benteng bergeser ke F3. Dan posisi pion dinaikkan membuka jalur gajah petak putih dan benteng bertumpuk. Tidak banyak yang dilakukan oleh hitam, teman-teman. Hanya bisa bertahan, dan telah terjadi pemukulan benteng, maka langkah berikutnya raja hitam tidak bisa diselamatkan, apapun langkahnya. Oke teman-teman, ambil pelajaran penting dari pertandingan ini. Ding Liren telah membuktikan posisi gambit menteri diterima, dia telah menghancurkan dan memberikan caranya. Jadi saya harap kalian bisa mengambil ilmunya
Dan terus dukung channel ini agar memberikan partai-partai berkelas pertandingan catur dunia. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye-bye.